ya, apakah mau online ataupun offline ya. Nanti tinggal diinfokan ke saya ya. Lalu sebelum kita mulai, apakah dari Bulu ada tugas akhir juga atau tidak? Saya takutnya double ya, double tugas akhir gitu. Saya belum konfirmasi ke beliaunya soalnya. Halo, suara saya masuk gak? Masuk, Masuk Pak. Bapak. Masuk, Pak. Ya, Eh, ada tugas akhir dari Bulu nggak? Halo? Kemana nih? Buat tugas akhir setahu saya sih nggak ada Bapak, cuma ada tugas harian. Oh, berarti nggak ada tugas tambahan ya. Jadi tugas akhirnya 100% dari saya ya. Soalnya Iya nanti Bapak. UASnya itu kan materinya mungkin kebanyakan dari Buluh ya. Karena kan beliau 4 kali pertemuan ya. Jadi nanti kalau UAS mungkin 60% Buluh, 40% saya gitu ya. Oke, kalau tidak ada tugas tambahan berarti silakan nanti minggu ke-14 ya. Untuk dan minggu ke-15 itu presentasi ya nanti kita lihat ya seperti apa proyek yang kalian sudah lakukan. Lalu saya lupa jadi satu sesi itu 5 kelompok saja ya. Jadi untuk minggu ke-14 itu 5 kelompok, untuk minggu ke-15 itu juga 5 kelompok ya. Jadi masing-masing presentasi 15 menit dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi nanti silakan kalian tunjuk atau apa namanya mengajukan kapan waktunya ya. Tapi intinya satu pertemuan itu 5 kelompok ya. Ada pertanyaan sebelum saya mulai perkuliahan? Pak, izin bertanya, Ya. untuk presentasi yang dipresentasikan itu cuma materi yang kita bawa atau semuanya, Pak? Kayak ininya gitu, apa? Kayak kayak apa ya? Kayak isi dari makalahnya, Pak? Atau materinya aja yang di review, materinya aja yang dipresentasi? Iya kan kemarin diminta untuk ini ya membuat apa namanya memilih satu tema itu kan dari beberapa artikel lalu ditulis ya apa yang menarik apa yang mungkin perlu teman kalian juga pelajari dan lain-lain itu ya. Jadi emang sudah substansinya ya, sudah substansi dari eh, tugas akhir kalian ya, sudah substansi. Jadi sudah materinya gitu. Tapi hanya 15 menit ya. Jadi mungkin nanti apa namanya flow-nya adalah eh, kalian sebutkan temanya apa gitu ya. Lalu eh, materinya apa aja. Kan dari tema itu kan bisa apa ini kan ada sub-sub tema gitu ya. Nah, itu yang coba kalian jelaskan itu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak, Ya. untuk presentasi kan lima kelompok, itu apakah urut dari kelompok satu atau boleh diacak aja, Pak? Bebas ya. Jadi tergantung kelas masing-masing. Jadi silakan ditentukan ya. Kalau misalkan nggak ada yang mau memilih ya berarti nanti mungkin berdasarkan absen ya. Mungkin ya. Tapi makanya bebas ya. Intinya harus ada 5 kelompok ya di satu hari itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada kita mulai ya. Supaya kalian masih ada waktu untuk membuat presentasi ya.
Oke, jadi kita akan membahas materi terakhir ya, yaitu elektrokimia. Mungkin ini yang paling relevan dengan program studi kalian yang kalian ambil. Oh ya, udah. Oke, jadi setelah kalian mengikuti pelajaran ini, ya, kalian diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar elektrokimia, termasuk juga kalian diharapkan ya mampu menjelaskan prinsip kerja sel galvani dan juga sel elektrolisis ya. Lalu diharapkan kalian juga mampu menghitung ya potensial sel dan juga kuantitas zat hasil elektrolisis. Jadi intinya di materi minggu ini ada dua ya, yaitu sel galvani atau reaksi kimia spontan. Yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu reaksi kimia yang tidak spontan ya. Karena untuk sel elektrolisis mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa itu eh, kita menggunakan energi listrik ya untuk menciptakan reaksi kimia gitu ya. Lalu yang terakhir itu mengetahui aplikasi elektrokimia di bidang teknik elektro yang mungkin juga di tugas akhir kalian ada beberapa tema beberapa kelompok yang memilih tema ini ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari elektrokimia? Karena salah satu masalah yang paling penting adalah masalah energi ya, di mana saat ini kita memang kebanyakan bergantung pada energi fosil ya. Namun seiring dengan berkurangnya cadangan minyak ya, maka perlu ditemukan ya teknologi atau energi yang mampu eh, menggantikan non renewable fuels atau resource ya. Salah satunya adalah sel bahan sel bahan bakar ya, atau fuel cell ya. Nah, ini yang bisa apa namanya yang mungkin sudah kalian juga mengetahui ya bahwa fuel cell ataupun solar cell gitu ya, panel surya itu sudah mulai banyak digunakan ya sebagai energi terbarukan untuk mengganti atau substitusi ya energi yang eh, tidak terbarukan ya. Contohnya ini sudah kalian lihat di pembangkit listrik di rumah tangga ya sudah digunakan ya beberapa ya di rumah tangga walaupun di Indonesia mungkin belum terlalu banyak, sangat sedikit sekali. Lalu di aplikasi lain ada sel bahan bakar untuk menggerakkan mobil. Ini sudah eh, banyak risetnya dan juga eh, mobil listrik yang sekarang itu juga berbasis baterai ya. Selain itu juga tadi ya selain apa namanya karena cadangan energi yang berkurang perlu juga energi yang ramah lingkungan ya. Nah, energi dengan sel bahan bakar ini juga ramah lingkungan ya. Dan walaupun untuk efisiensi masih debatable ya, jadi masih lebih rendah ya dibandingkan dengan yang konvensional ini. Nah, biasanya eh, energi dengan sel bahan bakar, ya, solar cell dan lain-lain, itu juga melibatkan reaksi kimia ya. Reaksi kimia di mana reaksi hidrogen dan oksigen itu akan menghasilkan energi dan juga ada reaksi lain ya, berubah eh, energi panas gitu ya, lalu disimpan atau disimpan energinya sehingga nanti bisa dikonversikan ke energi listrik gitu ya. Ataupun yang lainnya, cahaya dan segala macam. Nah, berikut ini adalah siklus reaksi redoks dalam sel bahan bakar ya. Jadi atau fuel cell ya, di mana eh, sel bahan bakar itu melibatkan reaksi kimia ya, reaksi redoks ya, reaksi reduksi dan oksidasi ya. Di mana listrik bisa dihasilkan ya dengan memanfaatkan kecenderungan oksigen ya untuk menerima elektron dan hidrogen melepaskan elektron. Jadi kita memanfaatkan sifat alami dari unsur ya di sini hidrogen dan oksigen. Di mana kalau hidrogen itu cenderung untuk melepaskan elektron ya. Lalu dia karena dilepas
dia biasanya bergerak melalui suatu konduktor kawat. Lalu oksigen menerima elektron itu sehingga dia mengalami reduksi. Sehingga dari sini ada arus listrik yang dihasilkan. Nah, sekilas dengan reaksi redoks ya atau reduksi oksidasi, ini mungkin sudah kalian pernah pelajari ya mungkin sebelumnya di SMA, di mana oksidasi itu melibatkan pelepasan elektron, ya. Sedangkan reduksi itu adalah menerima elektron. Nah, mungkin kalian masih ingat ya bagaimana caranya mengidentifikasi mana yang reaksi oksidasi, mana yang reaksi reduksi ya, yaitu dengan perubahan bilangan oksidasi. Di mana bilangan oksidasi itu merupakan muatan hipotetis ya suatu atom dalam senyawa ataupun ion ya. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, di slide belum ada. Nah, biasanya kalau kita ingin menentukan bilangan oksidasi ya, bisa. Sebentar ya. Ini ada kendala dari pennya, jadi saya perlu mengganti baterainya. Oke, oke. Ini bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi ada beberapa aturan ya. Untuk unsur bebas gitu ya. Misalkan elemen gitu ya, unsur bebas yang ditemukan di alam gitu ya. Agak susah juga nulisnya. Unsur bebas, misalkan di apa namanya besi gitu ya, oksigen, gas oksigen gitu ya. Itu bilangan oksidasinya nol ya. Itu untuk unsur bebas bilangan oksidasinya nol. Lalu untuk ion monoatomik ya ataupun ion poliatomik itu sesuai dengan muatan ionnya gitu ya. Misalkan kalau misalkan ionnya itu Na plus ya, ion natrium ya, Na plus berarti itu bilangan oksidasinya plus satu gitu ya. Kalau misalkan ion sulfida ya S2 minus gitu, bilangan oksidasinya minus 2 gitu ya. Karena dia muatannya minus 2 gitu ya. Jadi sama dengan muatannya. Lalu untuk oksigen itu minus 2 ya pada umumnya. Ya. Kecuali dia dalam peroksida ya. H2O2 dia itu oksigen itu bilangan oksidasinya minus 1. Lalu untuk hidrogen dia plus 1 biasanya. Tetapi kalau hidrogen itu dalam hidrida logam, misalkan kayak NaH, natrium hidrida, hidrogen bilangan oksidasinya minus 1. Jadi sesuai tergantung juga dari apa namanya dari senyawanya gitu ya. Jadi intinya untuk bilangan oksidasi eh, itu adalah muatan ya, muatan hipotetis ya suatu atom dalam senyawa atau ion. Jadi dilihat ya jumlah muatannya dan kalau unsurnya bebas itu nilainya nol ya. Nah, untuk oksidasi itu ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi ya. Sedangkan untuk reduksi itu ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi ya. Misalkan di sini ada suatu reaksi antara kalsium ya dan air ya. Di sini ada kalsium, air, kalsium hidroksida dan juga gas hidrogen.
Dan di sini bagaimana caranya kita menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi gitu ya. Dan di sini kita lihat bilangan oksidasinya. Nah, dari sini di sebelah kiri ya, itu kalsium, dia unsur bebas, maka dia nol ya bilangan oksidasinya. Tapi setelah dia bereaksi, dia menghasilkan kalsium hidroksida ya. Maka di sini kita lihat ya, eh, kalsium bilangan oksidasinya berubah menjadi plus 2 ya. Kata di sini OH minus ya. Di sini OH minus dikalikan 2 jadi minus 2 ya. Lalu di sini untuk menetralkan plus 2 itu ya. Lalu di sini dalam atom hidrogen dalam air itu awalnya 1 ya, plus 1. Setelah dia mengalami reaksi jadi 0 ya. Artinya di sini dia mengalami reduksi ya. Sedangkan kalau oksigen baik itu dalam air dan juga dalam ion hidroksida itu sama ya, tetap minus 2 ya. Menyeimbangkan reaksi redoks itu lebih rumit ya dibandingkan dengan menyeimbangkan jenis reaksi lainnya ya. Karena tidak hanya massa ataupun jumlah jenis atom ataupun molarity koefisien ya yang harus seimbang, tetapi juga muatannya. Nah, untuk menyeimbangkan reaksi redoks dalam larutan air perlu prosedur khusus ya. Jadi biasanya kan kalian sudah bisa ya menyeimbangkan suatu reaksi kimia, tapi untuk reaksi redoks itu ada prosedur khusus ya, yaitu metode reaksi setengah ya atau half reaction method ya. Dalam prosedur ini ya kita memecah persamaan total menjadi dua reaksi setengah ya, satu untuk oksidasi, satu untuk reduksi. Lalu kita menyeimbangkan masing-masing reaksi setengah itu secara terpisah dan menjumlahkan. Jadi ini yang dinamakan metode reaksi setengah ya. Jadi kita apa namanya menyeimbangkan setengah persamaan yang satu, lalu menjumlahkan eh, dua persamaan setengah tersebut ya. Oke. Oke. Nah ini adalah metode untuk eh, penyetaraan ya reaksi redoks untuk larutan asam ya. Jadi dalam reaksi redoks itu reaksi ini terjadi dalam suatu larutan aqueous ya. Itu bisa dalam larutan asam, bisa dalam larutan basa ya. Yang pertama kita akan bahas metode setengah reaksi untuk larutan asam. Kita ambil contoh yang kiri aja ya, yang sini, yang sebelah kanan ini juga sama ya, tapi beda 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 reaksi kimia ya, beda contoh ya. Jadi kita ambil yang sebelah kiri. Ya, di sini ada suatu persamaan redoks ya melibatkan aluminium dengan ion copper ya, ion tembaga, di mana dia menghasilkan aluminium ya, tapi dia mengalami oksidasi ya, ditambah dengan eh, unsur copper ya dalam bentuk netral ya atau unsur bebas. Yang pertama kita perlu menentukan bilangan oksidasi untuk semua atom ya dan mengidentifikasikan zat mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Ya dari sini kita bisa lihat bahwa untuk aluminium pada sisi kiri dia unsur bebas maka dia memiliki bilangan oksidasi 0 ya. Lalu di sebelah kanan dia berubah menjadi 3 plus artinya dia mengalami oksidasi ya karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga aluminium mengalami oksidasi. Lalu untuk yang ion copper ya 2 plus awalnya adalah 2 plus ya bilangan oksidasinya karena sama dengan muatannya. Lalu setelah dia bereaksi dia menghasilkan atau mengalami penurunan bilangan oksidasi ya. Artinya dia mengalami reduksi. Nah, langkah kedua adalah memisahkan persamaan total menjadi dua persamaan setengah ya.
Yang satu adalah untuk oksidasi, yang satu untuk reduksi. Jadi aluminium dia menjadi aluminium 3+ ya. Reduksi ion koper ya menjadi unsur koper ya. Lalu step ketiga adalah menyeimbangkan setiap persamaan setengah dengan memperhatikan masanya ya. Lalu perlu diperhatikan aturan atau urutan ya, urutan dari bagaimana menyeimbangkannya gitu ya. Yang pertama adalah menyeimbangkan semua elemen selain hidrogen dan oksigen. Ya. Yang kedua, menyeimbangkan oksigen dengan menambahkan H2O. Yang ketiga adalah menyeimbangkan hidrogen dengan menambahkan ion hidrogen. Ya. Kalau misalkan semua elemennya itu seimbang, maka kita menuju ke eh, langkah berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa dari persamaan yang setengah ini, baik itu oksidasi dan reduksi, dia tidak ada eh, hidrogen dan oksigen ya, sehingga di sini kita hanya perlu menyeimbangkan koefisien di persamaan ini ya. Dan ini semua sudah seimbang. Lalu yang langkah berikutnya adalah menyeimbangkan setiap persamaan setengah dengan memperhatikan muatannya ya, yaitu dengan menambahkan elektron ya. Nah, di sini aluminium itu berubah menjadi ion aluminium ya 3+. Lalu kita menyeimbangkan ya, menambahkan elektron ya, sehingga sesuai ya ininya apa persamaan setengahnya. Yang berikut persamaan setengah lainnya juga sama ya. Di sini Cu2+ ya, dia menjadi Cu 0 ya. Lalu kita perlu menambahkan 2 elektron untuk menetralkannya atau menyeimbangkannya ya. Nah, langkah yang kelima adalah membuat jumlah elektron, baik itu di persamaan setengah yang satu dan persamaan setengah yang lain, itu sama dengan mengalihkan satu atau dua persamaan setengah itu dengan suatu bilangan, ya, bilangan bulat ya. Nah, ini apa namanya mirip-mirip ya dengan persamaan dengan menyeimbangkan persamaan kimia biasa ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini kita perlu mengalihkan persamaan yang pertama itu dengan 2 ya, sehingga kita dapatkan 2 aluminium menjadi 2 ion aluminium ditambah 6 elektron ya. Lalu persamaan yang lain yaitu kita kalikan 3 ya, karena kita ingin menyeimbangkan elektron ini ya. Elektron ini supaya nanti bisa saling menghilangkan ya. Di sini kita kalikan 3 untuk persamaan yang kedua, sehingga kita dapatkan 6 elektron ditambah 3 ion koper ya, menjadi 3 koper ya. Di sini kita bisa hilangkan ya elektronnya. Jadi kita apa namanya eliminasi ya. Lalu kita jumlahkan sehingga kita dapatkan persamaan redoksnya yang sudah setara ya. Yaitu 2 aluminium ditambah 3 ion koper menjadi 2 ion koper 3+ ditambah 3 koper ya. Lalu langkah yang terakhir adalah memverifikasi ulang ya bagaimana apakah persamaan itu sudah setara ya. Baik dengan memperhatikan masanya ataupun muatannya. Kalau sudah semuanya seimbang, ya kita bisa pastikan ini sudah setara ya. Untuk contoh yang sebelah kanan, silakan nanti dipelajari kembali ya di rumah ya. Nah, untuk metode penyetaraan reaksi redoks untuk larutan basa ini sebetulnya kurang lebih hampir sama ya. Tetapi ada langkah tambahan yaitu langkah untuk menetralisir asam dengan ion hidroksida ya.
Contohnya ada pada persamaan redoks ini ya yang dilakukan dalam larutan basa ya. Sini ada ion iodin sama permanganat ya, MnO4. Dia menjadi gas iodid aqueous ini ya cairan iodin ya, dan juga mangan oksida ya dalam bentuk padatan. Nah, di sini yang pertama sama dengan bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks dalam larutan asam, kita tentukan ya bilangan oksidasinya. Di sini -1 untuk ion permanganat itu, untuk mangan +7 ya, untuk oksigennya -2 ya. Lalu untuk iodin ini 0 ya karena dia unsur yang alami ya, unsur bebas. Lalu untuk mangan oksida itu +4 untuk mangannya. Untuk oksigennya dia -2 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk iodin ya, dia awalnya -1 dia menjadi 0 ya. Artinya dia bertambah bilangan oksidasinya, sehingga ini kita katakan dia mengalami oksidasi ya. Lalu untuk mangan ya, atom mangan yang awalnya +7 dia berubah menjadi +4 ya. Nah, di sini artinya mangan mengalami reduksi ya. Lalu yang step kedua adalah kita memisahkan ya, mana yang oksidasi, mana yang reduksi ya. Di sini persamaannya kita pisahkan ya. Lalu langkah berikutnya adalah menyeimbangkan masing-masing persamaan setengah dengan memperhatikan masanya ya. Yang pertama adalah kita menyeimbangkan semua elemen selain hidrogen dan oksigen terlebih dahulu ya. Di sini atom I ya itu di sebelah kiri cuma 1, di sebelah kanan 2, maka kita perlu menyeimbangkan dengan mengalihkan 2 ya. Kalau untuk mangan mungkin sama ya. Lalu kita kalikan 2, dan kalau sudah seimbang barulah kita menyeimbangkan oksigen ya dengan menambahkan H2O. Di sini yang ada unsur oksigennya ditambahkan H2O ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya MnO4, di sini atom O-nya 4, sedangkan yang di sebelah kanan atom O-nya 2, maka di sini kita tambahkan H2O. Nah, kita perlu tambahkan 2 karena untuk menyeimbangkan atom oksigen di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Lalu berikutnya kalau kita ini sudah seimbang, maka kita menyeimbangkan hidrogen ya, atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ ya. Nah, di sini karena ada atom hidrogen di sebelah kanan ya di sini, maka perlu kita tambahkan ion H+ di sebelah kiri ya. Lalu kita perlu menyeimbangkan berapa ya atom H yang terlibat di situ. Karena di sini di sebelah kanan adalah ada 4 atom hidrogen, maka kita kalikan dengan 4 ion hidrogen ya. Dan kalau sudah sama, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, untuk metode setengah reaksi larutan asam ini hanya sampai di sini ya. Tetapi kalau untuk larutan basa ya, reaksinya terjadi pada larutan basa, maka ada tambahan yang lain yaitu ini ya. Ini adalah step tambahan metode setengah reaksi untuk larutan basa ya. Yaitu menetralisir ion H+ dengan menambahkan ion hidroksida ya untuk menetralkan asam itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 4H+ ya, di sini ada H+ ya, maka di sini perlu kita tambahkan sejumlah yang sama yaitu 4OH- ya. 4OH- di sini ya. Lalu yang lain sama ya. Nah, setelah itu baru kita seimbangkan ya. Lalu kita seimbangkan dengan menambahkan 4OH- di sebelah kanan.
sehingga semua sudah setara. Nah, 4H plus ditambah 4OH minus itu menjadi 4H2O dalam bentuk cairan ya. Nah, setelah itu baru kita seimbangkan ya setiap persamaan setengah tadi terhadap muatan ya. Nah, muatan di sini untuk yang pertama itu 2I minus menjadi iodin ya. Nah, ini karena eh, apa namanya? Kita perlu merubahnya menjadi eh, menyamakan ininya. Maka kita perlu mengalihkan atau menambahkan 2 elektron ya. Lalu yang persamaan setengah lainnya di sini ada ion ini ya, minus ini. Nah, di sini ada 4 OH minus ya. Maka di sini kita perlu menambahkan 3 elektron ya, karena untuk menyamakan muatannya ya, yaitu 4 ya, 4 elektron totalnya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah membuat jumlah elektron dalam eh, persamaan tadi sama ya. Jadi dalam persamaan setengah yang satu dengan persamaan yang setengah yang lain itu harus sama. Nah, karena di sini 2 dan di persamaan lain 3, maka kita perlu mengalihkan masing-masing dengan 3 dan juga 2 ya, supaya mendapatkan 6 elektron. Setelah itu baru kita jumlahkan ya untuk menghilangkan jumlah elektronnya. Lalu dijumlahkan. Lalu kalau misalkan ada yang sama di sini, misalkan ada 8H2O ya, lalu ada 4H2O di sini, maka di sini sisanya gitu ya. Di sini ada sisa 4 di sebelah kiri ya. Nah, setelah kita jumlahkan, lalu kita melakukan verifikasi ya. Melakukan verifikasi dengan memperhatikan jumlah massa dan jumlah muatannya. Nah, untuk metode setengah reaksi untuk larutan basa memang lebih 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 panjang ya untuk metodenya. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan ya ditanyakan ya. Untuk slide sudah saya upload di Leads, jadi silahkan sudah bisa di-download. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai sel volta atau sel galvanik ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada reaksi redoks yang spontan antara zinc ya atau seng ditambah dengan ion tembaga koper ya. Jadi kita celupkan di sini batang zinc ya, batang seng kita celupkan dalam larutan koper sulfat ya, tembaga sulfat ya. Di sini apa yang kita harapkan terjadi jika kita menempatkan batang logam seng ini ke dalam larutan tembaga 2 sulfat? Maka kita akan mendapatkan suatu reaksi sesuai dengan persamaan ionik bersih, yaitu reaksi redoks spontan. Di mana di sini terjadi suatu reaksi redoks yang melibatkan oksidasi dan reduksi pada logam seng dan juga larutan tembaga sulfat ini. Di mana di sini ketika logam seng ini dimasukkan ke dalam larutan koper sulfat 2+, maka di sini zinc akan mengalami kecenderungan untuk melepaskan elektronnya, yang menyebabkan zinc atau seng itu mengalami oksidasi, sedangkan Cu2+ itu mengalami reduksi. Di sini ada transfer elektron langsung ya dari zinc seng ya ke koper sulfatnya, sehingga muncul koper dalam bentuk padatan ya. Dalam reaksi kimianya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini adalah persamaan spontan ya, reaksi redoks ya, yang terjadi ketika kita mencelupkan batang seng ya ke dalam
larutan tembaga sulfat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya apa namanya reaksi kimia yang terjadi. Kita bisa lihat ada endapan-endapan di sini ya, endapan koper ya, endapan koper yang terbentuk gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita meletakkan batang seng dalam larutan sulfat ya, sini seng dalam larutan seng sulfat dan juga batang tembaga dalam larutan tembaga sulfat, lalu menghubungkan kedua batang logam tadi dengan kawat ya, supaya elektron itu dapat mengalir melalui-nya. Nah, batang-batang logam ini ya, ini kita namakan elektroda ya. Nah, apa yang kita harapkan, eh, reaksi apa yang akan kita harapkan ketika kita melakukan setup eksperimen seperti ini? Nah, yang terjadi adalah atom-atom seng mungkin akan melepaskan elektron untuk menjadi ion seng di dalam larutan. Ya. Sini atom seng ya, dia akan melepaskan elektron ya menjadi ion ya, ion seng di dalam larutan. Ya. Dan elektron-elektron itu dapat mengalir melalui kawat menuju ion tembaga 2 di dalam larutan yang sebelahnya. Ya. Nah, karena elektron di sini bisa mengalir ya ke kawat ini, lalu dia apa namanya menuju ke ion tembaga 2 di larutan, maka ion-ion itu akan berubah menjadi atom tembaga ya, karena dia mengalami reaksi reduksi, karena dia menerima elektron dan dia mengendap pada batang tembaga ya. Namun hanya ada satu hal yang mencegah reaksi ini berlangsung. Begitu beberapa elektron berpindah ke elektroda tembaga, larutan di sekitarnya menjadi bermuatan negatif. Jadi ketika kalau misalkan dengan setup seperti ini ya, elektron itu belum tentu sebetulnya pindah ke sebelah kanan ya, dari seng ke tembaga ya. Belum tentu dia bisa pindah, walaupun secara teori dia bisa elektron itu bisa mengalir melalui kawatnya. Tetapi sebetulnya apa namanya dia belum tentu elektron itu bisa mengalir ya. Kenapa? Ya karena di sini ketika elektron ini apa namanya elektron dilepaskan pada seng ini ke sebelah kanan ya atau ke tembaga, maka zinc di sini atau seng di sini dia akan bermuatan positif ya. Karena dia melepas elektron ya. Dia akan mengalami apa namanya? Banyak muatan ion yang positif di elektroda sebelah kiri. Nah, sebaliknya di sini ketika apa namanya ada elektron yang mungkin pindah gitu ya, ataupun di sini dia ada kecenderungan untuk menerima elektron, maka di sini akan bermuatan negatif. Nah, sehingga di sini masing-masing elektroda ini akan mengalami penumpukan ya. Karena adanya gaya tarik-menarik antar muatan yang berlawanan dan juga gaya tolak-menolak antar muatan yang sejenis. Sehingga akibatnya adalah elektron itu tidak akan mengalir dari lingkungan yang bermuatan positif ya ke lingkungan yang bermuatan negatif ya. Jadi di sini ada penumpukan ion zinc plus ya. Karena dia zinc 2 plus atau zinc plus ya. Tergantung intinya apa reaksi kimianya. Intinya di sini ada ion zinc yang bermuatan positif ya karena dia melepas elektron, dia memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron ya dan mentransfer elektronnya itu melalui kawat ke tembaga. Nah, di sini ada penumpukan seng yang bermuatan positif. Nah, muatan yang positif ini tidak apa namanya eh, tidak bagus ya atau tidak mendukung perpindahan elektron dari seng ke tembaga. Ya. Nah, caranya bagaimana supaya elektron itu bisa pindah gitu ya secara baik ya. Nah, caranya adalah kita menambahkan
yang dinamakan jembatan garam ya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada jembatan garam ya yang mengandung yang dapat sebetulnya yang menghubungkan ya yang menghubungkan kedua sisi ya, di mana jembatan garam ini memfasilitasi larutan apa namanya transportasi larutan-larutan atau larutan ion-ion ya yang ada di wadah sebelah kiri dan di wadah sebelah kanan. Jadi jembatan garam ini dia menghubungkan kedua sisi ya, sehingga di sini ion-ion seng dan ion positif ya dari jembatan garam dapat mengalir menuju sisi tembaga. Dan ion sulfat serta ion negatif dari jembatan garam juga dapat mengalir ke sisi sebelahnya ya. Nah, dengan demikian ini sudah menyempurnakan rangkaian listrik sehingga penumpukan muatan dapat dihindari. Sehingga di sini transfer elektronnya terjadi dengan baik sehingga arus listrik itu dapat dihasilkan seperti itu ya. Jadi di sini kita perlu menambahkan jembatan garam ini untuk menyeimbangkan gaya tadi ya, gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak antar muatan yang sama ya. Nah, sistem yang seperti ini adalah contoh dari sel Volta atau sel Galvani ya, atau disebut juga sel Daniel. Karena yang pertama kali menemukannya adalah John Frederick Daniel ya, di mana aliran elektron melalui kawat dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja yang berguna seperti misalkan menyalakan lampu kecil ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam sistem sel Volta atau sel Galvani atau sel Daniel ya, yang pertama adalah oksidasi dan reduksi terjadi secara bersamaan, meskipun tidak pada tempat yang sama ya. Lalu reaksi keseluruhan yang terjadi sama seperti kita langsung menempatkan batang seng ke dalam larutan tembaga sulfat tadi ya. Jadi reaksinya kurang lebih sama ya dengan yang kita celupkan batang seng ke dalam larutan tembaga sulfat. Yang ketiga, energi kimia dari reaksi ini dapat diubah menjadi energi listrik dan kemudian cahaya ataupun bentuk energi lainnya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari sel Volta, sel Galvani, atau sel Daniel, di mana reaksi redox itu digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Dan ini adalah reaksi yang spontan ya, spontaneous reaction. Jadi dia didukung oleh alam ya. Contohnya ini yang sudah kalian pahami adalah baterai ya. Sel kering, sel alkali, dan baterai ya. Nah, ini sel volta ya, yang pertama apa namanya, yang dengan gambar yang lebih jelas ya. Di sini kita menghubungkan batang logam ya, batang seng di sini sebagai anoda ya, negatif ya. Dia dihubungkan dengan katoda. Di sini batang koper ya, di mana di sini zinc atau seng memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron ya ke tembaga sehingga di sini mengalami reduksi ya di sini ya. Sehingga perpindahan elektron ini akan menghasilkan arus listrik yang dia bisa menyalakan lampu kecil seperti itu ya. Nah, dengan kata lain juga di wadah sebelah kiri ya, anoda ya, seng mengalami oksidasi ya dengan melepaskan elektron, lalu di sel sebelah kiri katoda dia mengalami reduksi ya, di mana koper 2 plus menjadi koper ya. Lalu jangan lupa di sini kita perlu menambahkan jembatan garam ya untuk memfasilitasi atau menghindari penumpukan muatan ya yang diakibatkan penumpukan muatan di masing-masing elektroda ya. Nah, mengapa kita menggunakan jembatan garam untuk menghubungkan dua larutan, alih-alih hanya menempatkan kedua elektroda ke dalam larutan yang sama yang mengandung kedua jenis ion? Jadi maksudnya kenapa kita nggak masukin batang seng tadi ya? Batang seng tadi di sini, ya. Batang seng ini, yang ini juga dimasukkan ke tempat yang sama di sini, ya. Yang katodanya dimasukin ke sini juga ke wadah yang sama. Kenapa nggak seperti itu gitu? Nah, jawabannya adalah
Kalau ion tembaga itu berada dalam larutan yang sama dengan elektroda seng, keduanya akan langsung bereaksi di permukaan elektroda tersebut, ya, sehingga tidak akan ada lagi kebutuhan bagi elektron untuk mengalir melalui kawat agar reaksi redoks itu terjadi. Jadi kalau dalam yang sama, wadah yang sama, maka reaksinya langsung terjadi di elektroda itu sendiri, ya. Jadi tidak perlu ada elektron yang mengalir, gitu ya. Nah, lalu sekarang kita akan membahas sel penyimpanan timbal, ya. Di mana sel penyimpanan timbal itu apa namanya? Dia memiliki 6 unit yang membentuk baterai timbal oksida, dan ini dikenal luas sebagai apa namanya? Digunakan pada kendaraan bermotor, ya. Nah, sel ini memiliki karakteristik yang berbeda, ya, dengan sel Volta sebelumnya atau sel Daniel sebelumnya, ya. Di mana di sini sel penyimpanan timbal itu terdiri atas elektroda timbal yang dilapisi oleh pasta timbal sulfat dan elektroda yang mengandung timbal oksida, ya, PbO2, ya, sebagai zat pengoksidasi aktif, ya, yang juga dilapisi dengan timbal sulfat. Nah, di sini sel penyimpanan timbal menggunakan elektrolit asam sulfat pekat, ya, di mana timbal sulfat ini tidak larutnya. Kedua elektroda ini ditempatkan dalam larutan yang sama, ya, di mana reaksi setengah selnya adalah sebagai berikut, ya. Di sini jadi ada perbedaan, ya. Di sini ada perbedaan dari apa namanya eh, eh, struktur, ya, struktur dari sel penyimpanan timbal dan sel eh, Daniel tadi, ya, sel Volta. Dimana di sini dia bisa apa namanya menggunakan elektroda, ya, dalam wadah yang sama, ya, dalam wadah yang sama. Nah, di sini apa namanya kita bisa lihat bahwa eh, menggu- sistem ini menggunakan asam sulfat pekat, ya, sebagai elektrolit, ya. Di sini dia fungsinya memang sebagai katalisator, ya, katalisator, ya, di pembawa ion, katalisator, dan juga apa namanya yang apa namanya dia mengkonsumsi, ya, apa namanya muatan dari sini, ya. Kita bisa lihat di anoda, ya. Di sini anoda ada Pb, ya, timbal yang dilapisi oleh PbSO4, ya. Di sini kita lapisi dengan timbal sulfat, maka di anoda dia mengalami oksidasi, ya, dengan persamaan redoks sebagai berikut, ya. Lalu di katoda itu adalah timbal oksida, ya. Di sini timbal oksida, di sini juga ada sulfat yang apa namanya eh, yang terlibat, ya. Lalu di katoda ini dia mengalami reduksi, ya, sehingga dia akan menghasilkan PbSO4, ya, tambah 2H2 itu air, ya. Nah, secara total kita bisa lihat persamaan redoksnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, di sini eh, kenapa sistem ini bisa berbeda? Karena karakteristik dari materialnya berbeda, ya. Di sini timbal sulfat tidak larut dalam asam sulfatnya. Lalu dia sifatnya reversible, ya. Jadi si PbO2, ya, dia bisa apa namanya berubah menjadi PbSO4, ya. Lalu dia bisa kembali ke PbO2, ya. Dia bersifat reversible, ya, karena itu dia bisa apa namanya dicelupkan dalam dua elektroda ini dicelupkan dalam wadah yang sama, ya. Ya, jadi karena reaksi kimianya atau karakteristik materialnya itu reversible, ya. Jadi bisa bisa apa namanya bisa mengalami perubahan, ya, secara tidak tetap, ya. Sehingga ini konsekuensinya memang sangat penting, ya, karena sering digunakan, ya, pada kendaraan bermotor, ya. Nah, ion-ion sulfat dan ion H+ di sini
berada dalam larutan asam sulfat pekat tadi ya. Seperti yang tadi saya sempat jelaskan. Dan seiring berjalannya reaksi pelepasan muatan atau discharging, asam sulfat itu dikonsumsi dan air dihasilkan, ya, sehingga larutannya lebih encer. Keadaan muatan sel juga dapat diukur dengan mengukur kepadatan larutan, ya. Jadi jika baterainya itu tidak tersegel permanen, maka mekanik di bengkel dapat memeriksa tingkat muatan baterai tadi ya. Jadi kita lihat larutannya seperti apa ya, dan kepadatan larutannya seperti apa. Nah, kedua elektroda dapat berada dalam larutan yang sama karena baik zat pengoksidasi maupun zat reduksi serta produksi oksidasi dan reduksinya semuanya berbentuk zat padat ya. Nah, ini karena dia juga reversibel tadi ya dan berbentuk zat padat dan stabil, maka dia bisa berada dalam larutan yang sama ya. Jadi kenapa dia bisa berbeda? Kuncinya tadi satu, dia berbentuk zat padat. Yang kedua, dia reversible. Nah, dan juga keuntungan dari sel penyimpanan timbal ini adalah sel ini dapat diisi ulang ya, dengan mengalirkan listrik dari sumber eksternal ke arah yang berlawanan dari arah aliran listrik saat baterai digunakan atau discharging ya. Dan baterai mobil secara terus-menerus diisi ulang oleh listrik dari alternator ya. Dan juga bisa diisi ulang penuh di bengkel ya dengan alat yang intinya untuk sel penyimpanan timbal ini memang memiliki keuntungan yaitu dia bisa diisi ulang gitu ya dengan menghubungkan sumber eksternal ya ke arah yang berlawanan ya. Jadi kita balik ya, yang tadinya katoda menjadi anoda ya, sehingga eh, sel penyimpanan timbal ini dapat di recharge ya. Sebelum kita bahas potensial sel standar, apakah ada pertanyaan? Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai potensial sel standar ya. Sini eh, apa namanya? Ini kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena kita akan melakukan perhitungan elektrokimia ya, baik itu untuk sel volta ya maupun untuk sel elektrolisis ya. Untuk sel elektrolisis kita bahas setelah ini ya. Nah, potensial yang juga disebut tegangan adalah satuan yang sangat penting, di mana potensial adalah kecenderungan suatu reaksi setengah sel atau reaksi elektrokimia untuk berlangsung. Dan kita akan menggunakan potensial standar setengah sel ya, yang disimbolkan dengan epsilon derajat ya, atau juga E ya, E kapital juga suka digunakan dalam beberapa textbook yang intinya epsilon ini digunakan untuk membedakan ya. Jadi kadang E itu kan energi atau apa gitu ya. Tapi karena kita untuk membedakan antara energi dengan juga potensial, maka saya lebih suka menggunakan epsilon ya, epsilon yang menunjukkan potensial standar setengah sel ya. Nah, potensial standar setengah sel dapat digabungkan menjadi potensial sel standar ya, yang menunjukkan keadaan standar dari suatu sistem ya, di mana kondisinya harus mengikuti beberapa kriteria berikut. Yang pertama, semua zat padat dan cair itu zat yang murni ya. Zat yang terlarut berada pada konsentrasi 1 molar ya. Lalu yang ketiga, untuk semua gas itu berada pada tekanan 1 atm. Nah, setelah kita menetapkan nilai potensial standar setengah sel, untuk setiap setengah sel kita dapat menggabungkan dua di antaranya untuk menghitung potensial sel total ya. Namun kita tidak dapat mengukur potensial hanya dari setengah sel ya. Karena kita tidak dapat memiliki hanya oksidasi atau hanya reduksi saja secara terpisah. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengukur potensial sel standar dari suatu sel ya? Di sini kita bisa mengukur potensial sel standar dengan menentukan potensial setengah sel dari masing-masing reaksi setengah sel ya.
Yang pertama, kita menetapkan potensial setengah sel standar dari sel standar hidrogen atau slash ion hidrogen sebesar 0 voltage ya. Nah, di sini standar hidrogen slash ion hidrogen 0 volt ya. Ini kita gunakan sebagai referensi ya untuk mengukur potensial dari setengah sel lainnya, gitu. Jadi di sini kita tidak potensial sel itu bukan bernilai absolut ya. Dia bernilai relatif sehingga kita perlu menggunakan standar ya atau potensial setengah sel yang lain ataupun misalkan sel standar gitu ya yang dijadikan sebagai referensi ya. Nah, yang pertama caranya adalah kita menggunakan sel standar hidrogen ya karena dia selnya itu potensialnya nilainya sebesar 0 ya. Jadi di sini kita bisa membandingkan dengan sel standar hidrogen. Namun untuk sel standar hidrogen memang agak sulit dilakukan karena hidrogen sendiri memang agak rumit untuk di handle ya untuk diatasi karena dia gas dan dia apa namanya eh, agak sulit untuk diukur gitu ya. Nah, sebagai gantinya kita bisa menggunakan potensial setengah sel yang belum diketahui dari potensial selnya. Jadi kita bisa memperoleh potensial setengah sel yang belum diketahui dengan setengah sel potensial yang sudah diketahui ya. Misalnya setelah kita mengetahui potensial setengah sel tembaga, kita bisa menggunakannya untuk menghitung potensial setengah sel seng dari potensial sel Danil ya. Jadi kita bisa mengetahui potensial setengah sel dari suatu unsur dengan menghitung potensial setengah sel dari unsur lainnya ya pada sel Daniel atau sel volta ya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan potensial sel standar ya. Sorry, kan ini nggak ada ya. Oh, ini maksudnya ya. Nah, ini ya, ini adalah tabel yang menunjukkan potensial sel standar ya pada suhu 25 derajat. Dan ini kita namakan potensial setengah sel reduksi ya, karena ini semua ditulis dalam bentuk reduksi ya. Ini tabel-tabel yang kita bisa gunakan ya untuk menentukan eh, besaran potensial setengah sel unsur lainnya itu ya. Sini kita bisa lihat ya untuk sel standar hidrogen slash ion hidrogen dia 0 volt ya. Lalu untuk yang lain di sini tergantung ya dari apa namanya reaksinya. Ini kita bisa menggunakan tabel ini ya untuk mengukur potensial sel dari potensial setengah sel lainnya gitu ya, standar lainnya. Dan ini standar reduksi ya dalam bentuk reduksi. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menghitung potensial sel dari potensial reduksi ya. Yang pertama adalah dua potensial setengah sel ya, satu untuk oksidasi, satu untuk reduksi akan menjumlahkan menjadi potensial total ya. Jadi eh, satu sel apa namanya dua potensial setengah sel kalau dijumlahkan dia menjadi potensial sel secara total. Nah, jika persamaan kimia ditulis dalam arah yang berlawanan, maka tanda potensialnya juga harus dibalik. Nah, perlu dicatat bahwa semua persamaan dalam tabel sebelumnya adalah reaksi reduksi ya. Padahal satu sel lengkap membutuhkan satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. Oleh karena itu, salah satu reaksi setengah sel harus dibalik ya, beserta tandanya agar dapat digabungkan dengan yang lain untuk membentuk persamaan sel lengkap. Yang ketiga, mengalihkan koefisien pada salah satu jenis persamaan, baik setengah sel maupun sel penuh, tidak akan mengubah potensial yang terkaitnya. Yang keempat, jika tanda potensial sel positif, maka reaksinya akan berlangsung seperti yang dituliskan. Ya, maksudnya dia akan terjadi. Tetapi kalau jika negatif, maka reaksinya yang terjadi adalah kebalikannya. Maksudnya tidak terjadi ya.
Ya, ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menghitung potensial sel dari potensial reduksi ya, atau tabel yang tadi ya. Nah, lalu dalam prakteknya kita eh, ketika kita menggunakan potensial sel standar, seringkali kita sulit untuk menemukan kondisi ideal ya. Misalkan eh, sel standar itu dalam bentuk zat atau zat padat ataupun zat cair yang murni ya. Lalu konsentrasinya 1 molar dan gasnya itu dalam tekanan 1 atm. Ada cara lain ya, yaitu dengan menggunakan persamaan Nernst ya. Di mana untuk menentukan potensial dari setengah sel atau sel lengkap dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat standar itu, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Mana dia adalah suatu reaksi setengah sel yang umum ya. Mana kita bisa gunakan persamaan ini ya untuk menghitung potensial aktual berdasarkan potensial standar dan kemolaran atau tekanan dalam ATM zat-zat yang terlibat ya. Di sini kita bisa mencari potensial ya dengan rumus ini ya, dengan persamaan Nernst ya. Di mana di sini potensial standar ya dikurangi 0,0592 per N log konsentrasi C ya pangkat C dikalikan konsentrasi D pangkat T bagi konsentrasi A pangkat A dikalikan konsentrasi B eh, dipangkatkan B ya. Nah, ini untuk apa namanya penjelasannya ada di sini eh, notasi yang digunakan. Yang pertama N ini adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi setengah sel. Lalu tanda kurung siku di sini ini menunjukkan konsentrasi molarnya ya. Konsentrasi molar ya pada substansi C itu ya. Yang D berarti konsentrasi molar pada substansi D ya. Lalu yang pangkat ini adalah koefisien dari persamaan reaksi yang sudah setara ya. Lalu untuk konsentrasi zat padat dan cair yang murni itu dianggap bernilai 1 ya secara eksak. Lalu air dalam larutan encer juga dianggap memiliki konsentrasi 1 ya. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk menghitung potensial dari setengah sel seng ya slash ion seng di mana elektroda seng murni itu dicelupkan ke dalam larutan ion seng dengan konsentrasi 0,1 molar ya. Dan di sini kan tidak dalam keadaan standar ya maka kita bisa menggunakan persamaan dan tadi ya. Di sini persamaannya adalah zinc 2 plus ya ditambah 2 elektron sehingga dia menghasilkan unsur zinc ya atau seng. Di sini kita ingin mencari potensialnya ya. Nah, di sini kita gunakan apa namanya rumus yang tadi ya, di mana potensial sel standar dikurangi 0,0592 dibagi N dikalikan log ya. Jadi di sini C-nya itu adalah konsentrasi eh, zinc ya. Lalu dipangkatkan ya, dipangkatkan dan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi di sini ya, zinc 2 plus ya, dipangkatkan koefisiennya sehingga kita bisa menyelesaikan atau mendapatkan potensial ya dari setengah sel untuk seng garis miring atau slash ion seng ya, yaitu minus 0,79 volt ya. Untuk tabel yang untuk sel potensial sel standar kita gunakan tabel yang tadi ya di sini ya. Di sini kita bisa gunakan ini ya. Nah, di sini ada potensial sel standar ya. Zinc 2 plus tambah 2 elektron ya. Dia menghasilkan zinc dan potensial standarnya adalah minus 0,76 ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas sel elektrolisis ya. Tadi kan kita sudah bahas salah satu reaksi elektrokimia, yaitu sel Galvani ya, atau sel Volta, atau sel Denil ya, ataupun sel yang lain ya, yang mengalami sel penyimpanan timbal ya. Nah, sekarang kita bahas salah satu reaksi elektrokimia lain, yaitu sel elektrolisis ya, di mana di sini merupakan suatu reaksi yang tidak spontan ya, atau unspontaneous reaction ya, di mana di sini kita bisa menghasilkan suatu reaksi kimia gitu ya, dengan menggunakan energi eksternal, di mana kita menggunakan di sini arus listrik ya. Tes, suara saya masuk nggak? Masuk ya? Nggak masuk ya? Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk Masuk ya? Pak. Masuk, Pak. Oke, oke. Ini kayak nggak masuk soalnya. Nah, logam-logam yang sangat reaktif ya, dan fluorid biasanya diproduksi dalam bentuk unsur mereka di dalam sel elektrolisis ya. Produksi aluminium adalah salah satu contoh yang paling utama ya. Intinya di sini kita menggunakan arus listrik ya untuk menghasilkan suatu produk atau apa namanya, dalam suatu reaksi kimia ya, kita menggunakan arus listrik ya. Di mana syarat-syarat untuk reaksi elektrolisis adalah yang pertama, ion-ion yang dapat bergerak yaitu dalam keadaan cair ataupun dalam larutan sehingga mereka dapat menghantarkan muatan ya. Yang kedua, sumber energi listrik eksternal dengan tegangan yang cukup ya untuk menyebabkan reaksi yang diinginkan. Jadi tergantung dari seberapa besar ya tegangan ya atau sumber energi listrik yang digunakan ya. Kondisi di mana reaksi elektrolisis dilakukan sangatlah penting ya. Jika larutan digunakan, zat yang paling mudah teroksidasi akan mengalami oksidasi ya. Dan zat yang paling mudah tereduksi ya akan mengalami reduksi ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan pengetahuan kita atau menggunakan buku ya, tabel-tabel tentang potensial redoks ya untuk menentukan zat mana yang dalam suatu sistem akan mengalami elektrolisis ya. Nah, sebagai contoh, jika NaCl dalam air dielektrolisis, maka hidrogen akan dihasilkan melalui reduksi air, bukan natrium ya, dari NaCl. Kenapa? Karena hidrogen lebih mudah ya mengalami reduksi dibandingkan natrium ya, dibandingkan apa namanya, natrium mengalami reduksi ya, sehingga kita perlu melihat karakteristik dari unsur yang kita akan reaksikan itu ya. Nah, di sini bahkan jika natrium berhasil dihasilkan, dia akan langsung bereaksi dengan air membentuk gas hidrogen dan ion natrium. Jadi dia apa namanya perlu kita ketahui ya mana yang apa namanya yang mudah mengalami reduksi, mana yang mudah mengalami oksidasi. Nah, lalu kita akan membahas sedikit mengenai perhitungan elektrolisis ya. Di sini dua variabel power dan energi ya, daya dan energi digunakan untuk menghitung jumlah reaksi kimia yang akan terjadi akibat lewatnya sejumlah muatan listrik yang terukur ya. Dalam sel elektrolisis, lewatnya muatan atau pergerakan muatan menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia ya, di mana muatan dapat mengalir melalui elektron yang bergerak melalui kawat ya, atau konduktor lainnya, atau melalui gerakan ion dalam larutan ataupun garam leleh ya, atau molten salt ya. Nah, pergerakan muatan ini disebut arus listrik dan jumlah muatan yang mengalir per detik adalah kekuatan arusnya. Di sini apa namanya kita bisa
perhatikan ya persamaan ini ya, Q sama dengan I dikalikan T ya. Ini dengan satuan satu kolom sama dengan 1 ampere dikalikan 1 second ya, di mana muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Dan 1 mol elektron itu memiliki total muatan sebesar 96.500 kolom atau disebut juga 1 Faraday. Di mana satuan ini, unit Faraday ini digunakan apa namanya disematkan karena dia yang pertama kali menemukan hubungan antara jumlah muatan yang mengalir dalam suatu reaksi kimia yang dihasilkan oleh arus itu ya. Nah, ini contoh soalnya di mana di sini kita diminta untuk menghitung massa logam tembaga yang akan diendapkan oleh aliran arus listrik sebesar 10 ampere melalui larutan tembaga sulfat selama 3 jam ya. Nah, jadi di sini penyelesaiannya adalah eh, ion koper ya di mengalami reduksi dia menjadi koper ya karena dia di sini diendapkan ya. Nah, di sini reaksi yang mungkin terjadi adalah reaksi pembentukan koper atau pengendapan koper ya, di mana ion koper mengalami reduksi ya. Nah, di sini 2 mol elektron itu akan menghasilkan 1 mol unsur tembaga ya. Dan di sini kita menggunakan apa namanya pemahaman kita sebelumnya ya di sebelum UTS ya, stokiometri kimia ya. Kita gunakan hal yang sama ya untuk menyelesaikan berapa sih ya massa logam tembaga yang akan diendapkan melalui ini ya. Di sini karena eh, kita menggunakan mengalirkan arus listrik selama 3 jam, ya kita perlu konversi dulu ya ke tadi ya. Di sini 3 jam dikalikan 60 menit per jam, lalu jam kita 1 jam ya, 1 menit ya, 1 menit kita konversi lagi ya menjadi 60 second ya. Jadi mana di sini 1 second ya itu setara dengan 10 kolom ya. Dan ini diambil dari persamaan eh, sebelumnya tadi ya. Lalu di apa namanya 1 mol elektron itu setara dengan 96.500 kolom dan apa namanya di sini kita bisa dari reaksi ini kita bisa mendapatkan hubungan 1 mol koper ya akan dihasilkan atau 2 mol elektron akan dihasilkan 1 mol koper atau sebaliknya ya. Lalu 1 mol koper itu memiliki berat 63,5 gram ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menyelesaikan persamaan apa namanya perhitungannya. Sehingga di sini kita dapatkan hasil akhirnya adalah 35,5 gram tembaga itu berhasil diendapkan dengan arus listrik sebesar 10 ampere ya selama 3 jam. Nah, ini contoh apa namanya soal. Nah, ini contoh soal yang lain ya. Sini arus listrik hitung arus listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 2,5 gram hidrogen melalui elektrolisis air ya, yang mengandung natrium sulfat untuk menghadirkan muatan dalam waktu 3 jam. Sama ya, jadi kita perlu apa namanya memperkirakan persamaan kimianya, reaksi kimianya. Jadi di sini air itu diberikan elektron ya, elektrolisis ya, sehingga dia mengalami reduksi dan dia menghasilkan H2 dan 2 OH-. Nah, setelah itu kita setarakan ya persamaannya. Lalu kita hitung apa namanya dengan cara yang seperti yang kita lakukan sebelumnya ya, yaitu di sini 2,5 gram gas hidrogen ya kita konversi ya 1 mol H2 itu setara dengan 2,2 gram ya sebetulnya 2,02 2, sebetulnya 2 gram ya ya tapi ini menggunakan
digit signifikan ya, 2,02 ya. Lalu 2 mol elektron itu akan menghasilkan 1 mol gas hidrogen ya. Lalu 1 mol elektron akan setara dengan 96.500 coulomb. Sehingga di sini kita bisa menghitung arus listrik yang diperlukan, yaitu sebesar 2,39 kali 10⁻⁵ coulomb. Lalu kita konversikan dulu ya untuk mendapatkan berapa ampernya dengan konversi yang ditampilkan di slide ini. Nah, sebagaimana tadi saya sempat singgung ya bahwa aplikasi dari elektrokimia salah satunya adalah baterai ya, lalu sel penyimpanan timbal aki ya, baik itu baterai kering ataupun lainnya gitu ya. Ini apa namanya, salah satu aplikasi yang memang sangat berguna ya di segala bidang ya. Tentu saja yang melibatkan elektronika ya sangat penting ya. Lalu terkait juga dengan tipe baterai, dia juga memiliki karakteristik yang berbeda ya. Seperti densitas energinya juga berbeda ya. Toleransi terhadap overcharging juga berbeda. Di sini ada beberapa tipe baterai ya. Di sini kita bisa lihat ya. Lalu juga ada aplikasi lainnya, yaitu adalah sel bahan bakar ya, fuel cell, seperti di mana saya sempat membahas sedikit ya di depan. Dan di sini kita apa namanya, membuat suatu aparatus ya. Di sini ada elektrolit ya. Lalu hidrogen dimasukkan ya secara kontinu di sini. Lalu dia ada anoda dan katoda ya. Di mana kita hubungkan di sini dengan electric circuit, di mana elektron ini bergerak ya dari negatif ke positif ya. Lalu juga oksigen di sini dimasukkan secara kontinu, sehingga di sini kita bisa memecah ya, lakukan reaksi redoks ya di sini, di mana di anoda kita apa namanya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, anoda adalah tempatnya mengalami oksidasi ya, di mana di sini hidrogen itu melepaskan elektron ya. Sedangkan reduksi ya, di sini oksigen itu diberikan elektron ya di sini, lalu dia mengalami reduksi ya, jadi 4 OH minus ya. Dan sini adalah salah satu aplikasi ya dari sel bahan bakar hidrogen oksigen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Jadi setelah ini absennya saya gunakan kuis ya, bukan ya, semacam kuis lah ya untuk absen. Jadi silakan nanti dikerjakan ya kuisnya ataupun absensinya. Sebelum kalian mengerjakan itu, apakah ada pertanyaan? Provokator siapa? Dulu belum ada yang tahu itu. Polisi siapa? Teriak dia. Polisi. Polisi aja. Polisi malah nolongin, mau berarti intel. Kalau apa? Berarti bapak itu. Lu nggak ada BC-nya? Nggak ada itu. Kalau ada BC, polisi malu. Kalau ada cuma kakek-kakek doang, masa lagi BC? Ini loh, bikin rusuh dari polisi ada kerjaan gitu loh, bisa menangani. Kalau tidak ada, silakan nanti ya saya kirimkan linknya. Ada yang jualan presiden. Dan ibu beli. Ganti baju dulu, ganti baju mas Kani kita masuk kaget. Dua bahasa celana doang. Itu tadi, mana dia? Itu tadi. Kalau ini. Nah, ini saya sudah berikan ya linknya di ruang chat ya, silakan dikerjakan ya apa namanya kuisnya ya, kuisnya sekaligus juga absensi ya. Jadi kalau yang nggak mengerjakan kuis tidak
saya anggap mengikuti perkuliahan ya. Jadi silakan dikerjakan ya sampai jam berapa? Setengah jam. Oh, setengah 5 ya. Jadi ada waktu 1 jam ya untuk mengerjakan. Dan jangan lupa disiapkan ya presentasinya minggu depan dan 2 minggu ke depan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Oke, sebelum kalian mengerjakan, silakan di on cam terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilahkan ya untuk mengerjakan kuisnya. Silakan dikerjakan sampai jam setengah 5 ya. Jangan lupa untuk presentasi silakan disiapkan dengan baik ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yang bayar lah kerjain lah.